Ya, dan apa saja sebenarnya isi maklumat Kapolri? Apa sih sebenarnya sanksinya? Langsung saja kita tanyakan ke Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono. Ya, selamat pagi, Pak Argo. Selamat pagi, Mbak Sarah. Ya, Pak Argo, bisa dijelaskan, Pak, tadi kita sudah lihat beberapa daerah yang dibubarkan secara paksa kerumunan massanya. Sebenarnya masih banyak gak sih, Pak, kumpulan massa dan budaya nongkrong yang masih terjadi di masyarakat saat ini? Ya, tentunya dengan adanya maklumat dari Bapak Kapolri, ini bagian daripada breakdown dari perintah Bapak Presiden. Dan ini adalah sebagai suatu kebijakan nasional. Melihat pertimbangan situasi nasional yang semakin cepatnya penyebaran COVID-19 ini. Tentunya dari Mabes Polri kan sudah menyampaikan ke Polda, Polres, dan Polsek, dan Babin Kamtimas. Ini kita bekerjasama bersama-sama dengan TNI dan pemerintah daerah. Kita memberikan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat bagaimana agar tidak melakukan suatu berkumpulnya, ya tidak melakukan perkumpulan maupun ngumpul-ngumpul, bongko-bongko, nongkrong-nongkrong tidak ada gunanya lah. Tapi ini semuanya kita lakukan untuk memutus ya, jangan sampai ada korban lain. Kita memutus daripada jaringan virus corona ini. Dan tentunya ini adalah bagian daripada tugas kita bersama ya, biar masyarakat ini juga lebih memahami dan lebih mengerti bahayanya penyebaran virus ini. Demikian, Mas. Pak Argo, bisa dijelaskan atau mungkin ditegaskan juga kepada masyarakat kegiatan massal seperti apa yang dimaksudkan oleh kepolisian dalam hal ini, Pak? Ini ada pertemuan sosial, ya ada budaya, ada keagamaan, aliran kepercayaan, ada konser, ya, kemudian ada festival, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga pun juga kita himbau. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, karnaval, dan kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa ini. Karena kita memahami bahwa virus ini kan berkaitan dengan senggolan maupun kita bersentuhan, ya, kita bisa terjangkit. Inilah yang kita himbau pada masyarakat. Selain itu juga kita mengecek ya dengan kegiatan maklumat ini, jangan sampai ada penimbunan bahan pokok, itu pun masuk dalam maklumat ini. Dan kemudian juga masyarakat jangan terpengaruh dengan berita-berita yang dengan sumber yang tidak jelas gitu ya. Kalau masih tidak mengetahui, bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Demikian, Pak. Baik, Pak Argo. Dan bagaimana juga, Pak Argo, langkah tegas terhadap warga yang masih ini melakukan kegiatan berkumpul seperti yang sudah kita saksikan tadi? Apa saja langkahnya, Pak? Ya, tentunya kan tetap dari pihak kepolisian, tetap dengan dibantu TNI dan pemerintah daerah, tetap kita mengimbau pada masyarakat. Dan kita juga sudah menyebarkan sudah menyampaikan ya, ini berkaitan dengan kegiatan ini kalau masih kita ngeyel ya, nanti kita bubarkan gitu ya. Kalau misalnya masih ngeyel, ya kita tetap pesan-pesannya. Ada misalnya ini kan ada tentang wabah penyakit menular. Misalnya ini juga bisa diancam dengan pidana juga, penjara setahun atau denda 1 juta ini. Ya, ini untuk Undang-Undang 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kalau kita juga menggunakan undang-undang tentang karantina kesehatan, itu pun juga kita bisa terkena 1 tahun penjara. Sedangkan untuk di pasal-pasal KUHP juga jelas. Itu seandainya mari kita di pasal 212 itu bisa kena 1 tahun 4 bulan. Di pasal 214 KUHP pun juga bisa kena 7 tahun penjara. Di pasal 216 KUHP tidak menuruti perintah, itu juga bisa kena 4 bulan 2 minggu. Dan pasal 218 KUHP pun hampir sama, 4 bulan 2 minggu juga. Baik, terima kasih Pak Argo Yuwono sudah memberikan penjelasan dan juga penjabarannya kepada kami semua, dan juga khususnya ini masyarakat yang masih terus nih membandel nongkrong-nongkrong. Ayolah ikutin terus himbauan ya dari pemerintah.
physical distancing, sabar dulu sampai ini kita bisa melawan bersama. Ini Yang kasus mau krisis menikah ini. saja sudah banyak yang menunda rencana pernikahannya, kegiatan keagamaan juga sudah banyak yang tidak ada begitu. Masa nongkrong-nongkrong masih ada sih? Makanya nih pemirsa,